bisa dikategorikan sebagai ATR. Ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama untuk tanah, gitu ya. Tadi saya sampaikan, pemerintah kita itu secara normal tidak mengenal revaluasi aset, tetapi dapat dilakukan kalau ada kebijakan yang secara nasional meminta atau dapat membuat entitas pemerintah melakukan penilaian kembali. Jadi sebenarnya ketika ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menetapkan bahwa pemerintah melakukan penilaian kembali, itulah momennya kita untuk melakukan penilaian kembali. Nah, ini bisa saja memang terjadi kalau yang pemerintah daerah tuh kayak kemarin kan pemerintah pusat kan melakukan tuh di tahun 2007 sampai 2009 dan di tahun 2017 sampai 2019. Jadi 2 kali tuh pemerintah pusat sudah melakukan evaluasi. Nah, kalau tanah yang tadi Pak yang masih dari harga Belanda dulu, betul BPK-nya juga nggak salah. Ya, BPK-nya juga sebenarnya nggak salah. Kenapa? Karena ketika sekali itu dicatat pertama kali, itulah yang dianggap nilai yang memang relevan untuk penyajian di dalam laporan keuangan. Tetapi kemudian kan kita sebenarnya dikasih kesempatan tuh melakukan revaluasi. Ya, jadi nilai-nilai tanah kita yang dulunya sudah nggak relevan itu kita lakukan revaluasi. Nah, di pemerintah pusat memang kita lakukan 2 kali tuh 2007-2009 dan 2017-2019. Jadi sekarang tuh asetnya pemerintah pusat yang berupa tanah sudah tidak ada lagi tuh Pak yang harganya masih harga-harga jadul tuh, udah nggak ada lagi gitu ya. Karena sudah kena revaluasi kemarin gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya saya nggak tahu tuh kemarin Kemendagri itu mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan revaluasi enggak. Yang waktu pemerintah pusat itu kan sebenarnya perpresnya berlaku untuk pusat dan daerah sebenarnya. Cuman mungkin daerah tidak memanfaatkan itu karena belum ada instruksi dari Kemendagri yang kemarin di tahun 2017. Nah, kalau misalnya sekarang Pak tanah itu masih gitu ya, masih ada yang nilainya sangat kecil tadi, saya boleh saran sebenarnya harusnya ada trigger dari Pemda untuk kemudian menyurati Kementerian Dalam Negeri. Sehingga nanti suatu saat bisa saja ketika Kementerian Dalam Negeri itu ternyata masih banyak yang Pemda yang aset tanahnya ternyata nilainya masih sangat rendah. Nanti Menteri Dalam Negeri kan akan mengusulkan ke Presiden untuk secara nasional menetapkan misalnya peraturan Presiden agar Pemda dapat melakukan penilaian kembali atas aset yang nilainya sudah tidak relevan lagi. Jadi satu, pada prinsipnya standar itu tidak membolehkan untuk melakukan penilaian kembali secara parsial, ya, kecuali ada kebijakan yang berlaku secara nasional. Ya, nah kalau di pemerintah pusat begitu ada perpres, kemudian Menteri Keuangan menetapkan PMK untuk melakukan penilaian kembali, tapi yang melakukan penilaian itu ditentukan oleh pengelola barang. Jadi bukan masing-masing SKPD yang melakukan penilaian atas aset yang ada. Kayak di kita itu yang melakukan penilaian kembali itu dari Ditjen Kekayaan Negara. Ya, nah kalau di daerah berarti harusnya sih BPKAD ya. Itu Pak. Terus yang kedua tadi yang terkait dengan jalan yang dibangun oleh kelurahan gitu ya. Nah menurut saya nih Pak, menurut saya satu kita lihat dulu kelurahan itu kalau membangun jalan tadi itu sumbernya dari mana. Kalau misalnya sumbernya dari APBD gitu ya. Kalau sumbernya dari APBD ini akan jadi masalah nih. Ya, ketika kelurahan tidak mengakui atas kelurahan itu SKPD nggak sih? Unit di bawah siapa dia? Kalau SKPD-nya kecamatan, gitu kan ya, SKPD-nya kecamatan. Nah ini sebenarnya kalau misalnya dia dibangun dari APBD dan dia memenuhi kriteria sebagai jalan, Pak, dia seharusnya memang dicatat sebagai jalan walaupun SK Bupatinya belum terbit, gitu. SK Bupati terbit itu kan cuman menetapkan status itu adalah jalan kabupaten kan gitu ya.
jalan ketika pemerintah daerah menetapkan itu sebagai status jalan kabupaten, biasanya akan berimplikasi terhadap perencanaan untuk pemeliharaan jalan, ya kan, biasanya gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya akuntansi itu kayak kamera, Bapak Ibu ya. Jadi dia memotret gitu ya, dia memotret objek yang ada di depan kamera tadi. Jadi kalau objeknya ada, dia potret, oh itu ada jalan ya, jalan gitu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun memang tata kelolanya harusnya ditetapkan juga ada SK bupatinya gitu kan ya. Nah, kalau menurut saya tetap dicatat ya. Kalau memang itu memenuhi kriteria sebagai jalan gitu ya, tetap dicatat dan memang kemudian masuk ke dalam neraca kita. Justru sebenarnya itu menjadi indikasi awal bahwa ada jalan yang belum ada SK bupatinya gitu ya. Nah, cuma memang nanti jadi masalah ketika di daerah sendiri itu tidak sinkron kebijakannya. Misalnya contoh gitu ya, nanti dinas PU bilang ini yang kamu bangun ini mau bukan jalan gitu misalnya gitu ya. Itu juga harus dipikirkan juga. Nah, kalau saya sih, kalau memang kelurahan itu membangun jalan tadi dari APBD, seharusnya itu tetap dicatat ya, karena itu jalannya pasti punya pemerintah kan, bukan punya masyarakat kan. Kalau yang dibangun di kelurahan itu tanahnya punya siapa itu Pak biasanya? Yang kelurahan bangun jalan itu punyanya siapa tanahnya? Punya kelurahan kan? Nah itu, ini ternyata ada masalah baru, berarti ada tanah yang dicatat. Itu sering lucu tuh, dulu pernah ada pembahasan sama DPR. Kok bisa ya pemerintah itu ngakuin jalan tapi tanahnya di bawah tuh bukan punya pemerintah gitu. Itu kan aneh gitu. Ini tanah punya siapa? Emang iya ada waktu, tapi memang ada faktanya masyarakat yang tanda kutip tidak mempermasalahkan ketika di atas tanahnya itu dibangun jalan gitu ya. Itu faktanya memang iya betul ada. Masyarakat itu nggak keberatan, bahkan mengharapkan supaya di atas tanahnya itu dibangun jalan. Makanya kemudian standar akuntansi pemerintah itu mensyaratkan bahwa pencatatan jalan irigasi dan jaringan itu terpisah dari tanah. Karena kita sudah tahu bahwa bisa saja ada aset pemerintah yang melekat di tanah, itu tanahnya bukan punyanya pemerintah, bisa saja gitu. Jadi memang saya nggak jadi isu. Kalau termasuk pumping gam kan juga punyanya warga itu. Oke, nah itu kalau barang yang diserahkan bisa aja itu sebagai barang yang diserahkan. Jadi barang yang diserahkan berupa jalan, bisa saja. Ya. Kalau memang instansi pemerintah menganggap kebijakan untuk membangun jalan di kelurahan itu kemudian akan diserahkan, ya. Nggak masalah. Nah, kalau entitas memutuskan itu untuk diserahkan, ya nggak apa-apa. Berarti dia nggak dicatat sebagai jalan. Artinya gini, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita mencatat suatu aset itu sebagai milik kita, sebenarnya melekat hak dan kewajiban terhadap aset tadi kan. Nah, kewajibannya salah satu misalnya adalah terkait dengan pemeliharaan, ya kan, pengamanan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kebijakan kita, oke, kita bangun jalan buat masyarakat, tapi nggak usah kita akui sebagai jalan karena ini ada di perkampungan, kita anggap saja itu sebagai yang diserahkan masyarakat, nggak masalah juga. Karena begitu kita catat